Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yuhibbu min 'ibadihi al-mutawaddi'in wa yakrahu min khalqihi al-mutakabbirin. La ilaha illallah yudillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-kabirul muta'al wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu wa habibuhu wa aminuhu wa khaliluhu wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bermuwajah, bermuqabalah setelah kita menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahim ini. Semoga semua rangkaian ibadah yang telah sedang atau saat ini kita dan akan kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita juga semuanya mendapatkan anugerah kesehatan, dilimpahkan rahmat, berikan taufik pada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita, kegiatan kita, dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan di dunia ini kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun aktivitas kita, sekecil apapun yang kita lakukan, maka kita harus mengorientasikan semua kegiatan kita itu dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kegiatan kita itu tergantung dari kita, mau dijadikan sebagai ibadah atau hanya dijadikan sebagai suatu kegiatan saja. Jadi kegiatan itu bisa bersifat ibadah, bisa berdampak ibadah, pengabdian kita kepada Allah, bisa juga dampak yang biasa saja, hanya sebagai kegiatan saja. Dan itu sangat tergantung dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Karena itu jadikanlah semua kegiatan kita di majelis kita ini sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Konteksnya di situ adalah liya'budun, untuk mengabdi padaku. Jadi manusia diciptakan, kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita lakukan, maka kita harus punya orientasi bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyapu, nyuci, masak, membersihkan segala hal-hal yang kita harus rapikan di rumah kita itu bisa dalam bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kadang-kadang orang nggak memahami seperti itu. Karena memang hidup kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya pengabdian itu bawaan kita itu pasti nggak terasa, ya, nggak terasa terbebani. Karena memang tugas kita ini adalah untuk mengabdi. Jadi langkah kaki kita ke sini itu tidak akan terasa berat. Bangun subuh itu nggak terasa berat. Kenapa? Karena kita melakukan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baru saja Dia mematikan kita, kemudian Dia membangkitkan kita kembali. Lalu kita disuruh hayya 'alas shalah, as-salatu khairun minan naum. Allah memanggil kita, meminta kita supaya kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat di Baitul Rahim ini. Namun kenyataannya ada juga yang tidak memahami atau yang tidak melakukan seperti itu. Azan itu dianggap biasa-biasa saja, diabaikan. Ini yang kadang-kadang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat dipengaruhi dengan sikap kita, ya. Walaupun kita menyampaikan hal seperti ini kepada orang, tapi kalau dia tidak membangun kesadaran yang ada dalam dirinya, maka tidak akan mungkin juga. Tuh, tidak akan mungkin juga. Jadi orang yang belajar itu adalah orang yang senantiasa ingin memperbaiki dirinya. Orang yang senantiasa ingin mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam dirinya. Itulah orang yang belajar seperti itu. Dan orang yang belajar itu tidak mudah menyalahkan orang lain. Tuh, kuncinya kalau kita ini lagi belajar ini, ya, kemudian kita dapat ilmu sedikit, secuil, dikit saja. Nah, jangan kita mudah menyalah-nyalahi dengan ilmu atau pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain terhadap pengetahuan yang kita miliki. Jangan sama sekali. Karena para ulama kita dulu mengajarkan bahwa berbeda itu adalah sesuatu yang, ya, sesuatu yang akan terjadi di dunia ini. Bukan hanya kita berbeda secara fisikal, tetapi kita juga berbeda pandangan cara memahami ajaran Islam ini. Dan kesadaran pengetahuan kita itu akan terbangun manakala kita banyak belajar tentang ajaran Islam. Itu. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan satu tema yang berjudul etika pergaulan yang bisa menjadi penyelamat kita di dunia, demikian juga di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di dalam kitab Al-Musnad. Al-Musnad yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah
berkumpul beberapa sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat akrab dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan pernah serumah, pernah nginap di rumah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kadang-kadang nggak segan, ya, nggak segan membuka kamar tidur baginda Nabi kita Muhammad SAW, saking akrabnya dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala maukah ukhbirukum, aku beritahukan kalian, maukah aku beritahukan wahai Abu Bakar, wahai Umar bin Khattab, wahai Utsman bin Affan, wahai Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang hadir di situ, tetapi tidak disebutkan satu persatu secara lengkap oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maukah aku ajarkan kalian, aku kabarkan kalian, aku beritahukan kalian, biman tuharramu alaihin nar, orang yang akan dijauhkan, orang yang akan dilepaskan, orang yang akan tidak mendapatkan siksa neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau makna secara harfiah hadis ini adalah orang yang diharamkan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jika misalkan ada pertanyaan ini, ada pertanyaan, kira-kira yang mana kita pilih? Choice-nya yang mana? Kita diharamkan masuk ke dalam neraka atau kita masuk surga? Kita pengennya yang pilih yang mana? Mau masuk surga atau diharamkan masuk neraka? Choice-nya yang paling benar itu adalah diharamkan masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sendiri yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, dan sering kita tutup doa kita itu dengan doa yang sangat luar biasa itu, yaitu Rabbana wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita minta surga. Endingnya ayat itu adalah, doa itu adalah wa qina azabannar, dan jauhilah dari segala, ya, dari segala siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qina azabannar, bukan wa adkhilnal jannah, tapi wa qina azabannar. Itu yang kita minta. Oleh karena itu di dunia ini yang kita, tugas kita itu adalah jangan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, maupun yang ada di sekitar kita, yaitu alam yang ada di sekitar kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan asal mengikuti, tapi
mengikuti perintah Allah, ya, dengan mengikuti perintah Allah dengan sesungguhnya. Dan itu yang kadang-kadang kita lihat dalam realitas kehidupan kita ketika kita beribadah. Misalnya sholat, ada yang salatnya itu sekedar untuk mengukurkan kewajibannya. Nah, yang penting salat, yang penting kita penuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita puasa. Tuh. Tetapi hikmah, tujuan salat yang dia laksanakan itu dia nggak dapat. Tuh, puasa juga. Hikmah dan tujuan puasa itu tidak tertanam, tidak terpatri dalam kehidupannya sehari-hari. Dia salah, ya, tapi hal-hal yang tidak baik kadang-kadang dia juga melakukan. Dia puasa, tetapi hal-hal yang tidak baik, tetapi kadang-kadang dia juga melakukan. Ngerumpi, tuh, menyebarkan berita-berita yang tidak mendasar, nggak ada sumbernya yang valid, datanya nggak valid, lalu itu disebarkan dan sebagainya, seolah-olah apa yang disampaikan itu benar. Hati-hati puasa. Makanya Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu minal ju'i wal matas. Banyak sekali orang yang berpuasa umatku itu, tetapi yang dia rasakan itu hanya lapar dan dahaga, tapi dia tidak mendapatkan hikmah manfaat dari puasa itu sendiri. Begitu juga dengan qaumin qaimin. Banyak orang yang salat, tapi dia tidak mendapatkan manfaat hikmah tujuan salat itu sebenarnya. Coba bayangkan seperti itu. Nah, dia menjalankan kewajiban perintah Allah, tapi dia tidak menjalankan dengan sesungguhnya. Dia hanya menggugurkan kewajibannya, tapi dia tidak menghayati apa itu salat sebenarnya, apa itu puasa sebenarnya. Ya, puasa itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Tuh, menghindarkan kita dari hal-hal atau segala perbuatan yang keji dan mungkar. Tuh, ucapan kita harus sesuai dengan tujuan salat kita. Tuh kadang-kadang begitu. Kita tidak memahami seperti itu, kita hanya sholat, tapi kelakuan kita nggak selaras dengan tujuan sholat itu, nggak selaras dengan tujuan puasa. Masih ngerumpi, masih ngomongin orang, masih membenci orang. Itu boleh nggak kita membenci orang? Boleh. Apanya yang kita benci? Kelakuannya, tapi jangan secara fisik. Ya, jangan kita membenci fisiknya, karena kalau kita membenci fisiknya orang, berarti secara tidak langsung kita membenci ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ingat, jangan sampai gara-gara kelakuan orang itu kita nggak respect, kita nggak suka, ya, kemudian kita berusaha menghindar dari orang itu, nggak mau lihat mukanya, nggak mau salaman, nggak bersentuhan dengan tangannya. Tuh, padahal kita hanya tidak suka dengan kelakuannya. Kok kenapa kita bahwa secara fisik kita nggak mau melihat mukanya? Apa yang salah di mukanya? Padahal yang kita salahkan itu adalah sikapnya. Apa yang salah di wajahnya? Itu kebencian itu terlalu akhirnya membawa-bawa kepada fisiknya. Semuanya kita benci, fisiknya kita benci, nggak suka dia karena sikapnya. Ini kita terlalu membenci orang itu sehingga secara fisik kita nggak suka juga melihat fisiknya. Padahal yang menciptakan fisiknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya yang kita nggak suka, ya, akhlaknya yang kita nggak suka, akhlak buruk yang dilakukan itu tidak kita suka. Ini Rasul
jalani juga dengan baik. Tanpa itu maka kita tidak akan mungkin bisa langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap kalau hubungan kita dengan Allah itu yang paling baik, lalu hubungan kita dengan sesama manusia tidak baik. Tuh, siapapun manusia itu, karena kita semuanya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun strata sosial orang itu, maka kita tidak akan bisa masuk surga kalau kita tidak berhubungan baik dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu nggak boleh bisa itu. Bahkan ditambah lagi satu dengan wa hablum minal alam yang ada di sekitar kita ini. Ya kan, itu bisa menjadi musuh apabila kita tidak pandai untuk memperhatikan alam yang ada di sekitar, apalagi kalau ada selokan di depan rumah kita itu. Kalau kita nggak pandai memelihara itu, atau kita tidak pandai memantau dan sebagainya, memperhatikan, itu bisa jadi musuh. Apa itu? Datang hujan, ya, intensitas hujannya itu masya Allah luar biasa, ya, lama hujannya itu bisa banjir, dan apa yang terjadi itu akan masuk ke dalam rumah. Dan itu yang kadang-kadang terjadi di tanah air kita ini, karena perilaku kita yang tidak baik terhadap alam. Kita nggak bersahabat dengan alam, gitu. Kita hanya mengambil manfaatnya alam, tetapi kita tidak memperhatikan alam. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mau nggak kita diharapkan masuk ke dalam api neraka? Para sahabatnya itu secara spontanitas. Abu Bakar saking pengennya angkat tangannya, "Qalu bala ya Rasulullah." Kami ini, kata para sahabat, kami ini pingin juga ya Rasulullah, pingin sekali termasuk sahabatku yang diharapkan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Abu Bakar ini digaransi oleh Rasulullah itu masuk surga. Umar juga, Utsman juga begitu, adalah garansi masuk surga, langsung masuk surga, nggak melalui proses hisab lagi. Tuh. Tapi bahkan di situ Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, kok kenapa kok orang kamu itu kayaknya, wajahmu itu kayaknya berlinang dari matanya? Iya, sebab saya ini khawatir jangan sampai saya nyangkut nanti di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai saya mencium bau neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejauhan, wahai baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu saya, ya kan, gitu, terharu. Kalau memang ada yang harus saya lakukan supaya saya terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya siap melakukannya dengan sepenuh hati. Abu Bakar sekeras begitu, terharu, takut, khawatir jangan sampai dirinya tersentuh dengan api neraka, atau dia mencium bau api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bahasa, mencium bau api neraka itu. Rasulullah seperti itu mengajarkan kepada para sahabatnya, wahai Abu Bakar, kamu itu kan termasuk sahabat saya yang sangat dekat dengan saya. Perjuanganmu itu luar biasa dengan Islam. Kamu itu menemani saya di Gua Thur, ya, dengan ancaman kafir Quraisy yang sangat luar biasa ingin membunuh kita. Sabar wahai Abu Bakar, kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan di surga nanti. Masya Allah, luar biasanya Abu Bakar itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabatku, yang harus kita lakukan itu adalah pertama, sikap yang harus ada di dalam diri kita, kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, adalah sikap rendah hati atau hayyin. Hayyin itu berasal dari kata
beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah dicontohkan, dipraktekkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabatnya, ya, secara tidak langsung juga meminta kepada umatnya, karena yang ada pada waktu itu sahabat Nabi yang sudah masuk Islam, dan kita ini belakangan datang, kemudian kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diminta Rasulullah, wahai sahabatku, pada diri Anda harus punya karakteristik, punya sifat yang namanya tawadhu. Hayyin. Tawadhu itu adalah rendah hati. Para sahabatku, jangan pernah di dalam diri Anda itu ada sedikit pun sifat namanya takabur, sombong, meremehkan, ya, meremehkan orang lain, mengecilkan orang lain, merendahkan orang lain. Kemudian Anda mengangkat diri Anda itu seperti orang hebat. Tuh, takabur ini yang kadang-kadang ada pada diri kita. Ada seolah-olah kita menilai diri kita dengan orang lain, ya, seolah-olah kita yang lebih benar apa yang kita ketahui, kemudian orang lain itu salah. Lalu timbul apa? Timbul itu apa namanya, disharmonisasi dengan orang itu. Tuh, karena punya pandangan yang beda, punya pengetahuan yang beda, punya pengamalan ibadah yang berbeda, ya, maka timbul atau ada sikap disharmonisasi, orang itu menjadi tidak akrab dengan orang itu. Ini yang harus kita wanti-wanti. Jangan sampai ada sifat di dalam diri kita itu sifat takabur, tetapi yang harus kita tanamkan dalam diri kita, kemudian kita hapus semuanya. Sifat takabur itu yang bisa membahayakan diri kita, baik di dalam kehidupan dunia apalagi nanti kehidupan akhirat. Maka kita harus hapus semuanya, hilangkan semuanya sifat-sifat seperti itu, sifat permusuhan. Karena takabur itu adalah sifat permusuhan kita dengan sesama manusia, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada di dalam diri kita ini sudah takabur, berarti kita bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan saja itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa yang berhak, yang layak itu punya sikap takabur itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, karena Dialah yang maha kuasa, Dialah yang maha pencipta. Kita ini bukan maha pencipta, tetapi kita ini adalah maha yang diciptakan, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sifat tawadhu ini harus tertanam di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, sehingga apa? Perilaku kita enak, nyaman, asyik, nyenangin orang, ya kan gitu, menghormati orang, memuliakan orang, begitu. Tidak meremehkan orang, menghargai orang. Kenapa? Karena ada sifat tawadhu di dalam diri kita, ada kerendahan hati di dalam diri kita ketika kita berinteraksi atau berhadapan, berkomunikasi dengan sesama manusia. Tuh, tidak merasa lebih hebat. Dan ini yang dipraktekkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu, ya, tawadhu. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu ya'lamu wa yu'lam, wa la khaira fi man la ya'lamu wa la yu'lam, wa khairun nasi anfa'uhum linnas." Orang yang beriman, yang dikatakan orang yang beriman, kata baginda Nabi kita itu adalah orang yang ramah tamah
penyampaiannya itu luar biasa, seperti baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang orator, dia seorang penyampai ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Penyampaiannya itu pasti didengar oleh orang-orang kafir Quraisy, pasti merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, seolah-olah dihipnotis, merasa nyaman apa yang disampaikan oleh Nabi. Orang-orang kafir Quraisy itu yang tidak nyenangi Rasulullah itu adalah karena menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, padahal sudah ada ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala ratu. Tuh, itu yang perlu diterima oleh para orang-orang Arab kafir Quraisy pada waktu. Tapi kalau ketika Rasulullah mau menyampaikan dakwah itu, dia pasti akan menyimak, mendengarkan. Kenapa? Karena penyampaian Rasulullah itu luar biasa. Dia seorang orator, penyampaiannya luar biasa, pakai bahasa yang luar biasa. Yang menyampaikan kebenaran, tetapi disampaikan dengan gaya bahasa yang luar biasa. Intonasinya, suara Rasulullah itu luar biasa. Itulah kehebatan Rasulullah, keandalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung diajarkan. Oh, kamu kalau ngomong dengan orang-orang kafir Quraisy, memakai bahasa ini, kemudian tutupnya pakai intonasi begini dan sebagainya. Dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan ila akhiril ayat. Kalau gitu, itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tawadhunya luar biasa. Nah, kita ini sebagai umatnya juga kita harus mencontoh, meneladani apa yang menjadi pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah kita harus ada di dalam diri kita sifat tawadhu, rendah hati. Ini yang akan menyelamatkan kita di kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, yang kedua adalah lagi tutur kata kita harus lemah lembut, baik, benar, baik, dan intonasi kita itu luar biasa. Cara menyampaikan suara kita itu luar biasa, benar, kemudian baik. Benar penyampaiannya, tapi baik. Baik maksudnya apa? Ini apa? Benar ini apakah cocok saya menyampaikan pada momen ini? Ya kan gitu. Jadi kita harus melihat keadaan, baru menyampaikan kebenaran itu. Keadaannya gimana? Cocok nggak saya sampaikan ini kebenaran ini? Momennya pas apa enggak? Jangan asal menyampaikan kebenaran, tapi momennya nggak pas, gitu. Jadi kita harus pandai lihat seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu cara menyampaikan itu pakai intonasi yang enak, bahasa yang bagus, gitu. Jangan bahasa yang kasar-kasar, apalagi membanding-bandingkan Allah, memburuk-burukkan kejelekan orang dan sebagainya di depan umum. Jangan seperti itu, karena tidak semuanya orang nyaman mendengarkan itu. Ada juga yang tidak nyaman mendengarkan itu. Ada. Makanya Rasulullah itu kalau berdakwah itu lihat dulu keadaannya sepertinya. Ini yang saya sampaikan benar apa enggak? Ya kan itu. Oh, yang ini yang harus saya sampaikan. Dia enggak asal menyampaikan kebenaran, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, qaribin minan nas, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ingat ya, kita ini adalah makhluk sosial, bukan makhluk individual. Tapi kita ini adalah statusnya adalah sosial. Kita tidak akan bisa hidup menjadi manusia yang sukses tanpa ada keterkaitan dengan manusia yang lain. Paling tidak istri kita, atau teman kita, atau rekan sekantor kita, atau rekan sejawat kita, rekan kerja kita dan sebagainya. Pasti ada hubungannya kesuksesan kita itu dengan orang lain. Apalagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu qaribin minan nas. Dan yang keempat terakhir adalah saling, mari kita saling bahu membahu, bantu membantu dalam hal kebaikan. Ya, masjid ini ya kan perlu kita
renovasi atau perlu kita perbaiki dan sebagainya, apanya yang harus kita renovasi dan sebagainya, mari kita saling padu, ya kan, untuk bekerja sama, bahu membahu, saling bekerja sama, kemudian kita berinfak, kita bersedekah dan sebagainya dalam rangka untuk memperbaiki kondisi atau keadaan masjid kita supaya lebih baik lagi. Saya kira itu aja penyampaian saya karena sangat terbatas waktu. Ini materinya sangat panjang sekali sebenarnya, sampai maghrib agak selesai. Apalagi kalau saya bawa kitabnya gitu, ya. Saya kira itu aja karena waktunya sudah, waktu suruh udah nyampe Pak Ji. Oh, masih ada ya? Masih ada? 15 lagi. Oh, sekarang udah habis tadi. Oleh karena itu, penyampaian itu lagi, ya, lagi. Saya kembali lagi kepada lagi, ya, yaitu tutur kata yang bisa membuat tutur kata itu menjadi orang merasa terhibur, ya, merasa terobati, ya kan, itu tidak gundah gulana lagi, nggak merasa sedih. Kenapa? Karena kita menyampaikan dengan tutur kata yang penyampaian yang baik kepada manusia atau kepada yang mendengar. Dan ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta Allahu wahidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, karena rahmat kasih sayang itu, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, engkau Muhammad berlemah lembut menyampaikan dakwah ajaran saya, lalu kamu berlemah lembut cara penyampaiannya. Tuh, itu karena disebabkan karena saya memberikan rahmat pada dirimu sehingga kamu mampu menyampaikan ajaran saya dengan penyampaian yang sangat luar biasa yang lemah lembut pada manusia. Fatimah rahmatin minallah lintalam walau kunta seandainya engkau Muhammad Allah bersikap kasar, ghalidul qalbi, dan berhati keras. Seandainya Muhammad itu kasar penyampaiannya, penyampaian yang gak enak, gak elok, gak nyaman, kemudian hatinya keras, penuh dengan kebencian. Tuh, karena penuh dengan kebencian akhirnya menyampaikan itu gini apa dan sebagainya, nyala-nyalain orang, pokoknya orang itu gak ada benarnya dan sebagainya, karena penuh dengan kebencian dalam dirinya, pokoknya gak ada baiknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan faddu min hawli, mana tentu yang ada di sekitarmu Muhammad, yang ada di sekelilingmu Muhammad itu pasti akan menjauh darimu, pasti akan melakukan perlawanan, semakin dia akan menentang kamu wahai Muhammad, semakin memusuhi kamu Muhammad. Coba bayangkan seperti itu. Andaikan Muhammad kasar penyampaiannya, hatinya keras, dendam dengan orang-orang kafir Quraisy jahiliyah, penuh dengan kebencian, maka orang-orang kafir Quraisy itu pasti akan semakin memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak demikian Muhammad.
kepada suami. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini diliputi rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang suka meluap, marah, dikit dan sebagainya, emosional dan sebagainya, ya, nah itu berarti itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya itu nggak ada. Itu. Tapi kalau orang yang sabar, tenang penyampaiannya, ya kan itu, di hadapan orang-orang yang tidak senang dengan dia, tapi cara penyampaiannya juga baik dan sebagainya, nah itu berarti orang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus selalu berharap mudah-mudahan ucapan tutur kata kita ini selalu baik, jangan kasar kepada sesama manusia, apalagi kepada sesama orang Islam, sesama Islam, sesama orang yang beriman. Kenapa kita saling membenci di antara sesama orang Islam, sesama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saling memaki, saling mencari-cari kesalahannya? Kok ada apa kita ini? Kasihan kita ini sesama umat Islam itu, sesama umatnya Nabi Muhammad yang gembira, yang senang itu, yang tenang-tenang itu malah umat-umat yang lain gitu. Lihat itu sesama umat Islam, ya kan, saling menyalahi, mencari-cari kesalahannya, ya kan begitu. Itu sangat gitu. Dan ini akan membuat peluang, yang membuka peluang kita itu, persatuan kita itu nggak kokoh. Kalau gitu, kenapa? Karena kita sendiri ya saling menyalahi. Kok sesama orang Islam disalahi? Beda, dicari-cari kesalahannya, nggak senang sama dia, dicari-cari apa saja yang dicari-cari. Ngapain kita itu seperti itu? Nabi Muhammad itu kalau andainya hidup di antara sendiri umatnya, kok kenapa sih umat saya begini, kok saling bermusuhan, saling memfitnah, saling mencaci maki, kok sesama umat saya kok begini? Nah, ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Berbeda itu biasa saja, ya, tapi jangan kita sampai memaki, menfitnah, menjelek-jelekan dan sebagainya. Nggak boleh kita. Apalagi kalau masalah hal-hal yang kecil, masalah furu'iyah, masalah khilafiyah, bukan masalah yang mendasar, ya janganlah kita saling menjelek-jelekan, saling kita menyalahi dan sebagainya. Sekarang saatnya kita harus betul-betul memahami, jangan itu, bahwa kita ini adalah orang Islam, kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Perbedaan itu pasti ada, ya. Kita berbeda jenis, ada laki, ada perempuan, berbeda suku, berbeda karakter, ya, kemudian berbeda semuanya secara fisik juga dan sebagainya. Dan itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kalau gitu, li ta'alaku inna akramakum indallahi at-taqwa, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita berbeda, tapi bukan berarti perbedaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita supaya enggak mengenal. Justru Allah menyuruh kita, oh kamu kenalan dong, gitu. Kamu berbeda yang itu, kamu harus lita'araf, ya. Kamu berbeda pandangan kita, kamu harus nyapa dia, harmoni dengan dia. Jangan dengan perbedaan itu kemudian kamu enggak saling membela lagi atau membuat muka, ya kan gitu. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan. Karena perbedaan itu sudah dilahirkan, sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kita sesama itu. Bukan hanya karakter kita, bukan hanya sifat kita dan sebagainya. Jenis kita berbeda, bahasa kita berbeda dan sebagainya. Bangsa kita berbeda. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta lita'alaku, agar supaya kamu saling mengenal, saling menyapa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang tidak menciptakan musuh, tetapi dia menciptakan kedamaian, dia menciptakan persatuan, dia menciptakan kebersamaan, kesejukan. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu
kita harus bersatu padu, jangan kita berpecah gara-gara kita berbeda pandangan di antara kita sesama sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita cari hubungan kita dengan Allah dengan baik. Mari kita perbaiki hubungan kita ya dengan sesama manusia, hubungan yang harmoni ya. Kita sadar, kita tahu tentu saya berbeda, tetapi jangan perbedaan itu menjadi suatu kebencian, menjadi ketidaksukaan kita kepada sesama manusia. Sikapnya, perilakunya boleh kita tidak suka, tetapi secara fisik jangan sampai kita menjauh fisiknya atau berpaling, tidak mau melihat mukanya dan sebagainya. Oleh karena itu, jaga kita sebagai orang Islam, perbaiki sikap kita, karena sikap inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat di sana. Kalau ingin masuk surga secara langsung atau baginda Nabi kita Muhammad, maka kita harus memperbaiki sikap kita di dunia ini. Ya, hubungan kita dengan Allah lain, hubungan kita dengan sesama manusia lain, hubungan ditambah lagi hubungan kita dengan alam yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, di mana kita hidup, di mana kita tinggal, maka kita juga harus memperbaikinya. Insya Allah surga akan menanti kita semuanya. Ya, memang Tuhan Rabu alaihi, nah kita akan langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Umatnya nanti umatnya Nabi Muhammad itu terbagi dua. Ada yang tidak langsung masuk ke dalam surga, ada yang langsung masuk ke dalam surga. Ada yang melalui proses dulu, pengujian dulu, penyiksaan dulu di neraka, setelah itu dicuci, disiksa dan sebagainya, baru dimasukkan ke dalam masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang langsung. Nah, inilah sikap ini yang harus kita jaga. Mari kita jaga diri kita, kehormatan diri kita, kesucian diri kita, agar supaya kita menjadi umat Nabi Muhammad yang insya Allah langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jaga keluarga kita, jaga diri kita, karena dengan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, supaya kita terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Islam, jagalah diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu aja penyampaian saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini bisa harmoni, bisa bahagia, dan insya Allah nanti di akhirat kita juga akan bahagia. Saya kira itu aja penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya enggak? Mungkin ada yang mau. Waktunya habis, Ustaz. Oh, waktunya habis, Pak. Maaf ya, Pak. Ya. Saya kira itu aja. Mari kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.